Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, sebelum kita melakukan analisis data, alangkah lebih baiknya kita mengucapkan bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Yolanda Krisna Dewi. Saya akan melakukan uji analisis regresi dari data yang saya dapat. Di sini saya mengerjakan data ujian tengah semester analisis regresi. Nah, di sini saya mendapatkan data survei fiktif, yaitu ada dua variabel Y dan X, ada umur dan IMT. Data tersebut ada sebanyak 51 responden. Dari data ini kita akan melakukan analisis menggunakan aplikasi SPSS. Nah, berikut yang akan kita lakukan adalah di sini saya akan melakukan menghitung nilai R, lalu saya juga akan melakukan menghitung nilai beta 1, lalu menghitung nilai beta 0, dan saya juga akan melakukan uji T untuk membuktikan kebenaran beta 1, lalu juga melakukan uji T untuk membuktikan nilai R, dan saya juga akan menuliskan persamaan regresinya, dan saya juga akan mengartikan nilai S-square yang nanti saya dapatkan, dan saya juga akan menentukan kualitas persamaan regresinya, dan saya juga akan mengimplementasikan persamaan tersebut menjadi sebuah pernyataan. Nah, teman-teman, di sini data di sini tersebut kita akan copy dan pindahkan ke Microsoft Excel. Data umur dan IMT ini kita copy, lalu kita buka Microsoft Excel dan kita paste di sini. Ini teman-teman, ini contohnya aku sudah mempaste yang tadi sudah di copy datanya. Kalian bisa lihat tetap sama, ada 51 data. Lalu kita persiapkan untuk membuka data SPSS. Caranya kita copy kembali Microsoft Excel yang tadi ini data tersebut kita copy, lalu kita pindahkan ke aplikasi SPSS. Ini tampilan awal ketika kita membuka SPSS. Caranya kita klik di bagian atas ini, lalu kita paste yang tadi sudah kita copy. Nah, teman-teman, di sini sudah ada kan, kita lihat ada 51 data. Lalu kan kalau terlihat seperti ini kita bingung kan. Nah, caranya kita harus ubah namanya. Kita ubahnya di variabel view. Variabel view ini kita ubah. Ingat, jangan sampai salah ya. Kalau ini adalah IMT dan ini adalah umur. Oke. Di sini kita ganti namanya menjadi IMT, dan di sini kita ganti menjadi umur. Nah, desimalnya juga kita ubah menjadi 0, dan ininya kita measure-nya kita ganti scale, semuanya diganti scale. Terus kita beri label juga. Di sini aku akan memberi label IMT juga sama. IMT tapi KG per persegi. Sudah ya, ini sudah tergantikan, sudah diganti menjadi IMT dan sudah menjadi umur. Jadi kita nggak akan pusing lagi. Lalu kita analisis. Caranya seperti kita klik tombol analisis ini,
lalu kita ke regresi dan kita klik linear. Nah, jangan salah, di sini kita nggak boleh kebalik. Kita harus masukkan bahwa IMT itu dependen dan umur itu independen. Nah, kalau kita udah masukin ini, kita udah bisa klik OK. Nanti datanya muncul di sini. Nah, data ini tersebut teman-teman, ini adalah hasil yang nanti kita bisa lakukan. Caranya adalah biar kita nggak bingung, kita copy semua tabel-tabel ini ke jawaban yang tadi. Oke, kita copy dulu. Di sini saya sudah mengkopinya teman-teman. Nah, di sini data hasil SPSS-nya saya sudah mengcopy tabel-tabelnya. Lalu kita akan membuktikan atau menjawab ya. Di sini hitung nilai R. Di sini teman-teman sudah ada nilai R-nya yaitu 0,327. Jadi saya tulis nilai R-nya adalah 0,327. Nilai beta 1-nya 0,155 diperoleh dari SPSS, dan nilai beta 0-nya juga 13,657. Nih teman-teman buktinya. Nih. Ini ya nilai betanya di sini sama. Lalu di sini lakukan uji T untuk membuktikan beta 1. Caranya di sini ada rumusnya. Kita masukkan beta 1-nya. Lalu rumusnya seperti ini. Dan hasil yang saya dapatkan adalah 3,37. Berarti kalau kita melihat T-tabelnya, T-tabel di sini rumusnya itu N dikurang 2, kan responden kita ada 51, berarti 51 dikurang 2 itu 49, ya kan. Hasil yang saya dapat 2,0098. Kita buktikan, kita buka di sini T-tabelnya teman-teman. Maaf. Nih, kita buka di sini T-tabelnya teman-teman. Nih. T-tabel saya tadi DF-nya yaitu 49 kan, karena 51 dikurang 2 adalah 49. Jadi kita lihatnya di DF 41 sampai 80 ini teman-teman. Lalu kita lihatnya nih bagian ini itu mengatakan berapa arah, ya kan. Saya mengambil 0,025 ini dan 49. Nih teman-teman bisa lihat 49 dan 0,025 ini 2,00958. Hasilnya sama ya teman-teman. Lalu T hitung yang tadi kita sudah menghitung dari rumus kita masukkan. Ternyata kesimpulannya adalah hasil T hitung itu lebih besar dari T tabel, sehingga HO itu ditolak dan artinya umur dan IMT itu berkorelasi positif dan bermakna. Seperti itu teman-teman. Lalu kita lanjutkan melakukan uji T untuk membuktikan nilai R. Rumusnya adalah seperti ini teman-teman. Ya, kita masukkan R-nya berapa. Ya, kita pangkatkan, kita jumlahkan lalu mendapatkan hasil 2,44. Dari tabel T tadi yang kita mendapatkan ini, kita berikan kesimpulan lagi. Ternyata hasil T hitung R ini juga lebih besar daripada T tabel. Jadi sehingga artinya umur dan IMT ini berkorelasi positif dan bermakna. Seperti itu teman-teman. Jangan sampai salah ya perhitungan ininya. Lanjut kita akan saya di sini memberikan grafik dotnya untuk IMT dan umur. Gimana nih cara dapetin grafik ini? Sama teman-teman, caranya ada di SPSS ini. Caranya kita tinggal klik
grafik ini, lalu kita pilih legalisi dialog. Terus kita kan pengennya grafiknya dot gitu ya kan, scatter atau dot. Nah, kita pilih ini scatter dot, lalu kita pilih yang simple aja, terus kita klik default. Nah, teman-teman, di sini kita masukin tuh Y apa, X apa, jangan sampai salah ya teman-teman. Di sini kita masukkan bahwa umur itu X dan Y itu IMT. Sebentar ya teman-teman. Ini nah, lalu kita paste, kita oke maksudnya. Nanti grafiknya akan muncul di sini, tapi lagi loading. Kita tunggu sebentar. Nih, teman-teman, grafiknya sudah muncul. Lagi proses ya. Nah, ini teman-teman grafiknya, dan kalau sudah dapat kita copy dan kita paste lagi di sini. Nah, seperti ini. Jadi gampang banget. Nah, selanjutnya kita disuruh menuliskan persamaan regresinya, yaitu persamaannya yang kita dapat dari nilai beta. Kita tulis saja nilai beta 0 dan beta 1-nya. Lalu kita akan mengartikan nilai square. Kan nilai square yang tadi kita dapat di SPSS yaitu ini teman-teman, 0,1,7. Ini nilai S square-nya yang ini. Lalu kita disuruh artikan teman-teman. Nih, karena nilai R square-nya kita peroleh dari SPSS yaitu 0,107 atau bisa disebut 10,7%, itu berarti menunjukkan bahwa umur itu berpengaruh terhadap indeks massa tubuh sebesar 10,7%. Seperti itu teman-teman. Lanjut, kita disuruh menentukan kualitas persamaan regresinya. Nah, dari persamaan regresi garis lurus, kita tulis kembali yang kita dapat dari SPSS ya. Ini IMT, betanya kita masuk ya, nilai betanya. Lalu kita artikan. Di sini nilai rata-rata IMT ketika usia 0 sebesar 13,657. Dan setiap kenaikan usia sebesar 1 tahun, maka akan terjadi kenaikan indeks massa tubuh sebesar 0,155 kg per meter persegi. Seperti itu teman-teman. Lalu kita disuruh menginterpretasikan persamaan tersebut menjadi sebuah pernyataan. Nah, di sini saya akan membuat contoh. Jadi persamaan regresi yang telah ditemukan tadi dapat digunakan untuk melakukan prediksi bagaimana IMT dalam variabel dependen akan berubah bila umur dalam variabel independen itu ditetapkan. Misalnya saya akan memberi contoh seperti ini. Seorang pasien usianya 20 tahun. Nah, maka diprediksi bahwa kadar indeks massa tubuhnya pasien tersebut adalah, kita masukkan aja rumusnya. Tadi kan IMT di nilai betanya 13,657, terus nilai betanya juga kita masukin lagi 0,155. Nilai beta ini ya teman-teman. Nih. Beta 0 dan beta 1 kita masukin. Nih, teman-teman. Nih ya, beta 0 dan beta 1 kita masukin. Seperti ini, kita masukin seperti di sini. Nah, ini nilai beta 1 dan beta 0 kita masukin, kita jumlah, lalu kita kali 20 dari tahun ini. Hasilnya menunjukkan 16,76 kg per meter persegi. Seperti itu teman-teman. Semoga ini membantu.